Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. Di sini udah ada yang pernah belajar tensis? Belum ya? Atau belum ada yang tahu? Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tensis, tapi nggak semuanya. Cuma beberapa aja yang bakalan saya jelaskan kepada kalian, adik-adik SMA. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang tensis sebelum kita memasuki dan mengenalkan ada beberapa tensis yang dimiliki oleh grammar dalam bahasa Inggris. Tenses memiliki kaitan yang sangat erat dengan suatu waktu kejadian. Suatu peristiwa kejadian bisa berlangsung di masa lampau atau the past, saat ini atau the present, dan di masa mendatang atau the future. Bagi Anda yang belum mempelajari tensis atau yang menguasai tensis, tidak bisa dikatakan pintar dalam berbahasa Inggris, karena tensis merupakan hal yang mutlak dalam belajar bahasa Inggris. Jenis-jenis dari tenses yaitu ada present tense, past tense, lalu future tense. Pembahasan pertama yaitu tentang present tense. Prinsip dasar dari present tense adalah menggunakan kata kerja atau verb. Bentuk pertama present tense ini dibagi lagi menjadi 4 tenses berbeda yang terdiri dari yang pertama yaitu simple present. Simple present fungsi tenses ini digunakan untuk menyatakan kebiasaan, fakta, kebenaran umum, dan keadaan pada saat sekarang ini. Rumus dari simple present yaitu rumus subject plus verb 1 plus object atau adverb. Contohnya, the class begins at 7, yaitu kelas dimulai jam 7. Berarti simple present ini menyatakan hal yang sekarang dan yang sedang terjadi. Yang kedua yaitu present continuous. Untuk mendeskripsikan tindakan yang sedang terjadi sekarang tetapi tidak pada saat yang tepat untuk bicara. Contohnya, he is working in Dubai. Yang ketiga yaitu present perfect. Fungsi tenses ini digunakan untuk mengungkapkan sesuatu kejadian yang telah dimulai di waktu lampau dan masih berlanjut sampai sekarang atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu dan ada hubungannya dengan saat sekarang. Rumusnya subject plus have plus verb 3 and object. Contoh, I have known him for years. Artinya saya telah mengenalnya beberapa tahun. Lanjut, present perfect continuous. Fungsi tenses ini untuk mengungkapkan kegiatan yang dimulai di masa lalu dan sekarang masih berlangsung. Rumus present perfect continuous yaitu subject plus have, has, plus been, plus verb ing, plus object, and adverb. Contohnya, I have been waiting for you for 3 hours. Yang artinya, saya sudah menunggu selama 3 jam. Yang kedua yaitu past tense. Bagian kedua dari tenses yaitu past tense. Prinsip dasar dari past tense adalah menggunakan kata kerja bentuk kedua. Past tense ini dibagi menjadi 4 juga yang berbeda. Yang pertama yaitu simple past. Fungsi tenses ini digunakan untuk suatu peristiwa atau kebiasaan yang terjadi di masa lalu pada saat tertentu. Rumusnya subject plus verb to plus object or adverb. Contohnya, they went to Lombok yesterday. Artinya mereka pergi ke Lombok kemarin.
Yang kedua yaitu past continuous. Fungsi tenses ini digunakan untuk peristiwa yang sedang berlangsung atau terjadi masa lalu. Rumusnya yaitu subject plus was, were, plus verb ing. Contohnya, when they arrived, she was cleaning the room. Artinya, saat mereka tiba, dia sedang membersihkan ruangan. Selanjutnya yaitu past perfect. Tenses ini digunakan dalam pernyataan tentang suatu peristiwa di masa lampau yang terjadi sebelum peristiwa berikutnya muncul. Kedua peristiwa tersebut berlangsung di masa lampau. Rumusnya yaitu subject plus had plus verb 3. Contohnya, they went home after they had submit their assessment. Mereka pulang ke rumah setelah menyerahkan tugas. Yang selanjutnya yaitu past perfect continuous. Fungsi tenses ini digunakan untuk peristiwa di masa lampau yang telah berlangsung beberapa saat dan ketika peristiwa lain muncul, peristiwa tersebut belum selesai. Contohnya, rumusnya subject plus had plus been plus verb ing. Contohnya, she had been watering the plants for 3 hours when I came. Artinya, dia telah menyirami bunga selama 3 jam ketika saya datang. Bagian ketiga yaitu future tense. Prinsip dasar future tense adalah menggunakan kata kerja bentuk satu tetapi sebelum kata kerja diawali dengan will or would. Future tense ini dibagi menjadi 4 juga yang berbeda. Yang pertama yaitu simple future. Fungsi tenses ini digunakan untuk menyatakan kegiatan atau peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Rumusnya subject plus will plus verb 1 plus object or adverb. Contohnya, I will go to Bali next year. Artinya, saya akan pergi ke Bali tahun depan. Berarti dia membahas tentang masa yang akan datang, tetapi itu belum terjadi. Yang kedua yaitu bagian kedua, future continuous. Fungsi tenses ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan di masa yang akan datang. Rumusnya, subject plus will plus be plus verb ing. Contohnya, I will be writing my report when you come. Selanjutnya yaitu future perfect. Fungsi tenses ini digunakan untuk menyatakan kejadian yang sudah selesai dilakukan di masa mendatang ketika kegiatan lain muncul atau sebelum waktu tertentu. Rumusnya yaitu subject plus will plus have plus verb 3. Contohnya, I will have finished my paper by the time you come. Artinya, saya sudah menyelesaikan makalah ketika kamu datang nanti. Yang terakhir yaitu future perfect continuous. Fungsi tenses ini digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang sudah terjadi di masa datang dan ketika kegiatan lain muncul dalam waktu tertentu, kegiatan pertama masih berlangsung. Rumusnya yaitu subject plus will plus have plus been plus verb ing. Contohnya yaitu my brother will have been sleeping for 3 hours by the same, so Imah begins. Ibuku telah tidur selama 3 jam ketika acara Soimah dimulai. Oke guys, itu tadi pengertian rumus dan contoh-contoh dari tenses. Ada yang bisa memberikan contoh tentang tenses tersebut, yang mana aja bisa. Ya. Ada yang bisa memberikan contoh? Setelah yang saya jelaskan tadi, mungkin saya ingin mencoba memberi contoh ya, Bu. Ya, terima kasih. Contoh present continuous. Yes. They are traveling across Java. Oh, oke. Apa itu contoh dari apa jadi?
Contoh dari present continuous. Oke, terima kasih Seli Muntaja Alisa. Oke, terima kasih Seli Muntaja Alisa. Ya Bu, sama-sama. Ada yang lain yang bisa memberikan contoh kepada kita semua? Ajari loku. Kok nih? Anyone else yang bisa memberikan contoh tentang tenses? Saya ingin memberikan contoh tentang past tense. Oke, silakan. He studied in the Medan for University. Itu contoh dari past tense. Or contoh? Contoh dari past tense, Bu. Oh, oke. Thank you, Uswatu Nasana. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin memberikan contoh, saya akan menjelaskan sedikit di sini betapa pentingnya kita belajar tenses dalam ingin lancar berbahasa Inggris. Mengapa kita perlu belajar tenses? Pertanyaan ini sering ditanyakan ketika oleh mereka yang baru saja belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena tidak sama seperti bahasa Indonesia yang tidak ada perubahan kata kerja saat sedang membicarakan masa sekarang, masa lampau dan masa depan. Namun ketika menggunakan bahasa Inggris, ada tenses yang wajib diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan makna. Tenses adalah tenses untuk verb atau kata kerja yang berubah berdasarkan dengan waktu terjadinya pekerjaan atau sebuah aksi. Lanjut, pentingnya belajar tenses yang pertama yaitu untuk mengetahui kapan aktivitas tersebut berlangsung. Karena di sini tenses terbagi tiga, yaitu tenses yang mempelajari tentang masa yang sedang terjadi, masa lampau, dan masa yang akan datang. Itulah yang membedakan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kapan aktivitas tersebut berlangsung. Coba perhatikan kalimat yaitu yang pertama yaitu untuk mengetahui kapan aktivitas tersebut berlangsung. Karena tenses akan memberitahu kalian kapan suatu aktivitas tersebut berlangsung. Jika salah dalam menggunakan tenses, tentu saja bisa membuat bingung. Namun jangan merasa sulit terlebih dahulu. Memang awalnya belajar tenses atau grammar memang sulit. Namun ketika kalian sudah mengetahui semua tenses, maka penggunaan dan formulasinya ditambah dengan rajin berlatih. Menggunakan kalimat dengan tensesnya. Pasti kalian dijamin akan dengan mudah cepat menguasai tenses. Yang kedua yaitu membantu memperlancar komunikasi. Kalian pasti sudah tahu bahwa bahasa merupakan alat komunikasi kita sehari-hari. Jika kalian berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, mau tidak mau kalian harus menggunakan grammar yang sesuai dengan yang telah diajarkan kepada kita. Tanpa menggunakan grammar dengan tepat, maka pesan yang ingin kalian bicarakan tidak akan tersampaikan atau bahkan membuat lawan bicara kalian itu akan kebingungan. Ini dia ngomong apa gitu. Karena tenses itu sangat perlu dan itu memang mutlak dalam belajar berbahasa Inggris. Contohnya ketika kalian berjanji pada seseorang di masa depan, seharusnya kalian mengucapkan I will visit you, sehingga teman kalian bisa mempersiapkan diri. Namun jika kalian mengucapkan I visit you, mungkin teman kamu akan panik karena tidak sedang berada di rumah dan mungkin mengira jika kalian sudah datang ke rumahnya. Tapi kalian sebenarnya tidak ada di rumah. Karena kalau memakai will itu berarti belum terjadi. Karena I will visit you, saya akan datang. Tapi belum
sampai ke rumah teman kita tersebut. Tapi kalau kalian mengatakan I visit you, saya sudah di rumah gitu misalnya. Padahal teman kita sedang tidak di rumah. Seperti itu ya. Yang terakhir, yang ketiga, tulisan formal atau resmi. Grammar memang sangat dibutuhkan dalam penulisan akademik atau formal, seperti koran, jurnal ilmiah, surat resmi pemerintah, lalu laporan penelitian, tesis, skripsi, dan surat menyurat dalam urusan akademik maupun bisnis. Menggunakan bahasa informal dengan teman atau sahabat sebaya saat bermain mungkin tidak terjadi masalah jika kalian tidak menggunakan tenses dan grammar dengan baik. Mungkin teman kita akan memahami apa yang kita omongkan. Tapi kalau kita berbicara kepada orang lain, mungkin mereka akan kebingungan kalau kita tidak memakai tenses. Nah, itulah kenapa pentingnya kita belajar tenses terlebih dahulu ketika sedang ingin belajar berbahasa Inggris. Karena memang tenses ini adalah awal-awal belajar kita bahasa Inggris. Dengan kita tahu apa itu tenses, berapa tenses, dan apa kegunaannya, maka kita akan lebih cepat untuk memahami atau mempelajari bahasa Inggris. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya rasa cukup ya sampai di sini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih everyone and have a good day.